Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Senin 18 September 2023. Kita sungguh bersyukur kepada Allah yang hidup, oleh karena kasih-Nya kita dapat menikmati kasih Allah yang begitu besar. Dan saat ini dengan penuh sukacita, kita kembali untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa dan merendahkan hati kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, hari ini kami kembali datang kepada Tuhan dengan kesehatan yang terbaik, kesempatan yang terbaik. Engkau memberikan kami kembali hati yang rindu kepada Tuhan untuk terus menyenangkan Engkau. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, berkati kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh tertanam dan berbuah di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, berikan kami pengertian, berikan kami sukacita untuk dapat mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan yang berjudul Pertobatan Palsu. Kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Hosea 6 ayat 1. Mari saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk boleh membaca Alkitab bersama-sama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel yang hidup di zaman Hosea berada pada masa-masa yang menakutkan. Kita sudah belajar firman Tuhan bulan yang lalu bagaimana Raja Yerobeam di dalam kemakmuran dan kekuasaannya. Namun kekayaan negara bangsa ini adalah berada pada masa-masa terakhir akibat kejahatan Israel yang terus menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudaraku, bangsa Israel kelihatan begitu baik dalam kondisi seperti ini. Maka mereka menjadi orang yang bermegah, dan Tuhan yang sudah memberkati bangsa Israel. Saudara-saudaraku, untuk membenarkan semangat seperti apa yang mereka lakukan, bangsa Israel menyembah Allah dengan kegiatan dan ritual yang mewarnai bangsa itu. Sambil menyembah Allah, mereka sujud menyembah Baal. Sambil berdoa kepada Allah, mereka juga melakukan kejahatan-kejahatan besar. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu kalau kita melihat di pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan menyuruh Hosea untuk memberikan penghukuman yang sangat keras, khususnya kepada para pemimpin bangsa Israel, yaitu para imam dan keluarga raja yang menyebarkan kesesatan. Tuhan bersumpah untuk menghukum dan menghajar bangsa Israel. Bahkan dikatakan bahwa hajaran Allah seperti singa yang menerkam. Saudara-saudaraku, dan di pasal 6 ini Hosea memberikan kesempatan sekali lagi untuk menawarkan pertobatan. Saudara-saudara, di awal kalimat ini kita boleh belajar bagaimana berbalik kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menerkam dan yang menyembuhkan. Kalau Allah sudah menghajar manusia jahat, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk mencegahnya dan menghentikan hajaran Allah. Hanya Allah yang melukai dan Allah sendiri yang menyembuhkan. Saudaraku, banyak dan mudah kita menemukan pertobatan palsu hari-hari ini. Tandanya di bibir mengaku dosa,
tetapi hati tetap menikmati kejahatan. Ataupun bertobat bukan sungguh-sungguh, pura-pura datang kepada Tuhan, tetapi hanya demi menghindar dari konsekuensi dosa. Orang-orang yang demikian jelas hidupnya penuh dengan kemunafikan. Di dalam ayat ini juga kita belajar bagaimana teguran Allah dan harapan Allah akan pertobatan Israel. Umat Israel mengaku dosa dan bertobat, namun pertobatan mereka adalah palsu. Saudara-saudaraku, di dalam ayat ini juga kita belajar bagaimana doa pertobatan bangsa Israel. Tidak ada pengakuan dan penyesalan yang sungguh-sungguh akan dosa mereka. Sebaliknya, bangsa Israel hanya menekankan kebesaran kasih Allah tanpa mengungkapkan kenyataan bahwa Allah membenci dosa. Di mata Allah, pengakuan bangsa Israel bukanlah pertobatan yang sejati, melainkan mereka menyatakan ibadah korban untuk memohon pengampunan tidak lebih sekedar perbuatan ibadah lahiriah saja. Mereka nyatanya masih melakukan praktek dosa. Bangsa Israel masih tidak menghormati isi ikatan perjanjian di Sinai. Israel tetap melakukan tindakan kejahatan yang lama, yakni kaum imam membagikan kejahatan untuk perbuatan-perbuatan mesum yang menjijikkan. Mereka melakukan beragam perbuatan dosa seperti merampok dan menjarah. Bahkan mereka menipu dan menjerumuskan para pemimpin negara untuk semakin bergelimang di dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan yang palsu. Kasih Allah kepada kita kekal, bukan sesaat. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai umat perjanjian Allah, baiklah kita berespon kepada kasih Allah yang kekal dengan sikap yang taat dan tidak berkesudahan. Biarlah seluruh hidup kita dan seluruh waktu kita memperlihatkan sikap hidup yang penuh pengenalan akan kasih kepada Allah. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Engkau mengubah kami, Engkau yang mengembalikan kami kepada Engkau. Biarlah pertobatan kami sungguh-sungguh sejati ya Tuhan, tidak pura-pura ataupun palsu. Kami sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kami rindu menghidupi seluruh kebenaran firman-Mu. Ajar kami setiap hari ya Bapa. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus ingatkan, insafkan kami akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.